Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي عزكم الله. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala karunia nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, termasuk nikmat bisa hadirnya kita di dalam majlis ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini, tadinya saya akan menyampaikan hal yang terkait dengan hak-hak anak, sebagaimana fotokopi yang terlampir. Namun ada beberapa pertimbangan agar disampaikan tentang hal-hal terkait dakwah, terutama bagi doa
ataupun para khatib yang akan menunaikan tugas di dalam menyebarkan dakwah melalui masjid-masjid. Maka untuk materi yang terkait masalah hak-hak anak, insya Allah akan disampaikan nanti selepas sholat maghrib. Adapun siang ini kita akan membahas hal-hal yang terkait seputar dakwah. Karena bagaimanapun juga para duat ataupun para khatib yang akan menunaikan tugas sedikit banyak perlu memahami apa yang akan mereka tunaikan. Di dalam kitab Al-Hujaj Al-Qawiyah ala anna wasail ad-da'wah tawfiqiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam bin Barjah bin Nasir Al-Abdul Karim rahimahullah ta'ala, disebutkan bahwasanya ad-da'watu ila Allah ta'ala ibadatun 'azimatun. Dakwah menyeru agar manusia berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan bentuk ibadah yang teramat agung. Qala amara Allah biha, Allah telah memerintahkan untuk menunaikan dakwah tersebut, untuk menunaikan ibadah yang agung tersebut. Wa hatta 'alaiha, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pun mendorong setiap umat Islam, setiap kaum muslimin, hendaknya untuk bisa menunaikan tugas dakwah, menunaikan tugas-tugas yang terkait kepada penyebaran syariat Islam. Qala wa ja'ala ahlaha ahsanan nasi qawlan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan pelaku dakwah itu sendiri ahsanan nasi qawlan, sebagai orang yang terbaik, manusia terbaik dalam menyuarakan, dalam menyampaikan perkataan-perkataan, pernyataan-pernyataan yang terkait kepada dakwah ini. Wa afdalahum amalan, dan orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya orang yang berdakwah ini adalah mereka orang yang mendapatkan karunia seutama-utama manusia dalam melakukan amal. Artinya perbuatan dakwah, aktivitas dakwah adalah amalan yang menjadikan seseorang akan mendapatkan keutamaan. Faqala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat ke-33. Surat Fussilat ayat 33. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Wa man ahsanu qawlan,
siapakah yang lebih baik perkataannya? Mimman da'a ilallah, daripada orang yang menyeru ke jalan Allah, menyeru kepada agama Allah, wa 'amila shalihah, dan orang yang beramal saleh, wa qala, dan dia mengucapkan innani minal muslimin, sesungguhnya aku ini adalah termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna daripada ayat ini, kata Syekh Abdul Salam bin Barjat rahimahullah ta'ala, la ahadun ahsanu qawlan minhu, bahwasanya tidak ada seorang pun yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru, mengeluarkan pernyataan-pernyataan dalam kaitan yang menyeru orang agar berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keutamaan seorang berdakwah. Terkhusus mereka yang berdakwah, menyeru manusia untuk berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia benar-benar menyerukan seruan itu disertai dengan amalan. Karena apa? Karena kita tahu bahwasannya seorang dai, seorang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia semata-mata tidak mengajarkan dalam bentuk syariat Islam itu hanya sekedar teori, tetapi hendaknya dari dai yang dijadikan rujukan oleh para mad'u, oleh orang-orang yang didakwahi, hendaknya orang yang didakwahi itu pun mempelajari pula dari diri seorang dai itu bagaimana mengamalkan syariat, bagaimana mempraktekkan ajaran-ajaran agama tersebut. Sehingga dengan demikian seorang dai, seorang yang menyeru ke jalan Allah, hendaklah dia benar-benar memberikan contoh, memberikan perilaku yang bisa ditiru oleh orang lain, oleh masyarakat, terutama masyarakat yang memang awam. Sehingga dengan demikian orang yang menyeru dai ini benar-benar menjadi contoh teladan. Dan orang belajar kepada dia tidak semata-mata belajar secara teori, mendengarkan, tetapi juga bagaimana dia mempraktikkan apa yang dia ajarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik manusia. Beliau berucap, beliau juga mengamalkan. Beliau berdakwah, beliau juga mengamalkan apa yang beliau dakwahkan. Antara ucapan dan perbuatan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menyatu. Maka tidak mengherankan apabila kemudian para sahabat mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk belajar agama, tidak semata-mata belajar secara teori, tetapi bagaimana agama itu diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga orang tersebut bisa meniru. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan laqad kana lakum
fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh teladan yang baik, uswah hasanah. Contoh teladan yang baik. Dan sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya para sahabat belajar kepada Nabi tidak semata-mata belajar dalam pengertian ilmu pemahaman secara pemahaman, tetapi para sahabat pun mempelajari bagaimana ilmu yang dipahami itu dipraktekkan oleh Nabi. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kunna la natazawwaju 'ashra ayatin min qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta nata'allama ma'naha wal 'amala biha." Bahwasanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna la natajawwazu 'ashra ayatin. Kami tidak pernah mempelajari lebih dari 10 ayat dari Nabi min fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta nata'allama ma'naha, sampai kami mempelajari makna dari 10 ayat tersebut. Wal 'amala biha, dan mengamalkan dari ke-10 ayat tersebut. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengambil ilmu dari Rasulullah SAW dari Al-Quran, dipahaminya benar-benar ayat tersebut, maknanya, tafsirnya, pengertiannya dipahami benar-benar. Makna ayat ini kemana arahnya dipahami oleh Abdullah bin Mas'ud. Setelah mempelajarinya, mengerti maksud tujuan daripada ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala yang cuma 10 ayat tersebut, kemudian Abdullah bin Mas'ud mencoba untuk mempraktekkannya. Mempraktekkan, mengamalkan. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, fa'inna samratal ilm al-amal, karena sesungguhnya buah daripada ilmu itu adalah amal. Fal ilmu duna amalin kasajaratin la thamarata laha, karena sesungguhnya ilmu yang tanpa diamalkan seperti syajarah pohon yang tidak memiliki buah. Begitu sering diucapkan oleh para ulama, dan di antara yang menyebutkan demikian adalah Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Ilmu yang tidak diamalkan ini akan menjadikan seperti pohon yang tidak berbuah. Maka ikhwatiddin a'azakumullah, tugas kita itu memang berat, mendakwahi masyarakat. Bahkan tidak hanya itu, mendakwahi diri kita, mendakwahi keluarga kita, mendakwahi orang-orang terdekat kita. Kok mendakwahi diri kita? Ya benar, karena diri kita ini terkadang sebagai manusia memiliki keterbatasan, memiliki kekurangan, mungkin khilaf, atau kadang-kadang mungkin belum mampu untuk menunaikan ajaran-ajaran agama, entah karena berbagai faktor. Kan tidak semua ajaran agama bisa kita
tunaikan seketika atau langsung kan? Karena harus mungkin menyiapkan beberapa sarana perangkat. Contoh misalnya syariat yang wajib bagi setiap muslim untuk ditunaikan, misalnya haji. Mungkin di antara sebagian kaum muslimin belum bisa untuk menunaikan haji. Kenapa? Karena membutuhkan sarana prasarana. Niat, keinginan, azam harus tetap ada. Tetapi sekali lagi kita tidak kemudian takalluf berlebih-lebihan. Sebagaimana orang-orang sekarang sampai harus pinjam-pinjam ke bank, ya kan? Istilahnya apa? Bank talang. Talang apa? Apa namanya? Bank talang ya. Orang untuk pergi haji takalluf. Akhirnya apa? Dalam sistem keberangkatan haji masuk unsur-unsur yang menyalahi syariat. Masuk unsur-unsur ribawiyah. Riba. Nah, kalau sudah masuk unsur yang maksiat ini, rusak semua. Sampai orang yang sudah punya uang cash pun tidak akan bisa langsung berangkat. Kenapa? Harus antri, ya kan? Harus antri. Kalau antrinya daftar sekarang 2012, itu nanti 2020 paling cepat atau 2022. Baru nanti dapat porsi bisa berangkat. Bayangkan. Padahal mungkin ada orang yang sudah siap uangnya cash, tapi karena sistem riba ini berlangsung, yang semestinya sudah bisa berangkat tahun depan misalnya, atau tahun ini bahkan terhalang. Harus ngantri dulu sampai tahun. Nah iya kalau sehat. Nah iya kalau umurnya masih muda. Umumnya kan orang Indonesia kalau mau haji itu kan nanti pensiun dari PNS, baru hasil uang pensiunnya itu digunakan untuk ibadah haji. Nah udah pensiun usianya berapa? Berapa? 55, nunggu 10 tahun. Tenaganya sudah, padahal untuk haji kan harus memerlukan tenaga yang kesehatan yang baik. Allahul musta'an. Inilah kalau sistem maksiat sudah masuk ke dalam proses peribadahan yang akan kita lakukan. Maka ikhwatiddin a'azakumullah, ini peran seorang dai, peran seorang yang menyebarkan risalah agama kepada masyarakat, yang harus tertanam pada diri kita bahwasannya kita mengajarkan Islam adalah merupakan dakwah. Dakwah itu adalah merupakan ibadah. Dan tentunya karena ini merupakan tugas ibadah, maka kita harus menyiapkan diri. Harus menyiapkan diri. Di antara persiapan yang harus kita siapkan, yaitu berusaha untuk menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat yang kita dakwah. Artinya ilmu yang kita dapatkan benar-benar diamalkan oleh diri kita sendiri. Faqala, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pun berkata, "Kunna nata'allamu al-'ilma wal 'amala." Kami ini kalau belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempelajari ilmu dan sekaligus mempelajari bagaimana cara mengamalkan ilmu tersebut. Maka dari sinilah kita mengatakan
Mengapa kita harus mencontoh salafun saleh, orang-orang terdahulu yang saleh, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang terdekat sezaman dengan Nabi SAW, dan mereka pula orang yang paling paham tentang bagaimana cara mempelajari Islam dan bagaimana cara mengamalkan pemahaman Islam. Sehingga kemudian kita harus merujuk kepada salafun saleh. Karena para sahabat tidak semata belajar kepada Nabi, belajar hanya segi pemahaman, tapi juga belajar bagaimana mengamalkan amalan tersebut, mengamalkan ilmu tersebut. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, fa innal ilma ma'al amali as-sahih bisurutihi hujjatan lil 'abdi 'inda Allah 'azza wa jalla. Karena sesungguhnya ilmu yang disertai dengan amal yang benar dengan syarat-syaratnya, amal dengan syarat-syaratnya, ilmu yang benar dengan syarat-syaratnya, ilmu yang sahih dengan syarat-syaratnya, yaitu syaratnya dua. Syaratnya dua. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Salam bin Bajjah rahimahullah, syarat sahnya ibadah, dalam hal ini sahnya amal, ada dua. Al-amrul awal, perkara yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala. Wal-amru tsani, perkara yang kedua adalah al-mutaba'atu li Rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini syarat. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, fa innal ilma ma'al amali as-sahihi bisurutihi. Maka ilmu dan amal, ilmu yang diiringi dengan amal, perbuatan dengan syarat amal yang sahih dengan syaratnya, hujjatan, sebagai hujjah lil 'abdi 'inda Allah 'azza wa jalla, bagi seorang hamba kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadi hujjah, alasan, argumentasi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti, bahwasanya kami telah benar-benar mengamalkan, mempelajari agama ini dan mengamalkan. Artinya pertanggungan jawaban kita tidak semata-mata cuma berbicara, tidak semata-mata cuma khutbah, setelah itu dia tidak memberi contoh dengan apa yang dikhutbahkannya misalnya. Karena kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, idza tama'a ilmun wa 'amalun, apabila bersatu ilmu dan amal pada seseorang. Artinya orang itu tidak semata pandai bicara, sebagaimana dai-dai instan, dai-dai instan sekarang, namanya terkenal, baru bisa belajar ini itu, kemudian langsung dakwah, langsung memberi fatwa, ditanya ini dan itu, padahal latar belakangnya apa? Artis, penyanyi. Ini dai-dai instan. Ini namanya instan itu kan, kalau Indomie kan cepat jadinya kan gitu, tanpa melalui proses tarbiyah,
tasfiyah kan gitu. Ya asal benar ngaji ngerti, fasih mengucapkan satu ayat, dua ayat, habis, kemudian langsung dijadikan rujukan. Tanpa melihat apakah dia orang yang punya latar belakang belajar agama dengan ulama siapa, tanpa melihat apakah orang tersebut memang mengamalkan. Maka kata Syekh Al-Jabiri hafizahullah taala, "Idza tama'a ilmu wal 'amal", apabila bersatu antara ilmu dan amal, sahihun bisartaihi sabiqain, yaitu ilmu dan amal ini bersatu dengan benar dengan dua syarat. Ya, dua syarat tadi, al-ikhlas dan mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana dzalikum al-ilmu hujjatan lil 'abdi 'inda rabbih, maka ilmu yang seperti itu akan menjadi hujjah, pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah dengan ilmu yang diamalkan tersebut. Wa idza takhallafa 'anil ilmi al-'amal, apabila amalnya menyelisihi dari ilmu yang dia pelajari, kana al-'ilmu hujjatan 'alal 'abdi, maka ilmu itu akan menjadi hujjah atas hamba tersebut. Artinya apa? Artinya seseorang punya ilmu tapi tidak diamalkan, maka ilmu itu nanti yang akan menghujahi, menghakimi orang itu. Bukannya ilmu itu menjadi hujah bagi dia, ya, berhujah dengan ilmu tersebut, tetapi ilmu itulah yang akan menghujahi dia, menghakimi dia. Wa kana al-insan shabihan bil maghdubi 'alaihim wa humul yahud, maka manusia yang menyerupai orang yang dimurkai, mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa humul yahud adalah orang-orang dari kalangan Yahudi. Summu maghduban alaihim, disebut dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala li'annahum lam ya'malu bi'ilmihim, karena sesungguhnya mereka belum mengamalkan ilmu yang ada pada mereka. Ini adalah orang Yahudi, ilmunya banyak, amalnya nol. Jadi cuma bisa belajar tapi mengamalkan tidak. Konsekuensinya berat. Wa in kana amal biduni ilmin, dan sebaliknya sekarang apabila orang beramal tanpa dengan ilmu, kanal jahl wa taghabbat bil ibadah, maka dia adalah orang yang jahil dan akan menjadi sesuatu yang rancu kacau dalam ibadahnya. Fa'asbahal insanu sabihan bin nasara, maka orang yang seperti ini akan menyerupai seperti orang Nasara, tidak punya ilmu tapi beramal terus. Jadi amalnya berdasarkan apa? Berdasarkan semangat. Mumpung sedang semangat, naik, senang belajar agama, ya terus diamalkan, meskipun amalnya salah, tidak didasari oleh ilmu, tapi karena semangat. Yang diajak nggak hanya orang lain, kompor pun diajak untuk dakwah. Kalau sekarang mungkin apa? Tabung gas ya, digendong. Terus saking semangatnya, tapi tidak memiliki ilmu. Habis sholat berdiri, izin ke imamnya, terus berdiri terus ceramah, dakwah.
Di akhir dakwahnya, siapa yang mau ikut kami, acungkan tangan 3 hari, 2 hari, terus ikut dakwah. Dengan tanpa melihat apakah orang yang diajak ini punya ilmu atau tidak. Ini yang kata Syekh Ubaid Al-Jabir hafizahullah ta'ala, ini orang seperti Nasara, gak punya ilmu tapi amal terus. Kenapa demikian? Kata Syekh Ubaid Al-Jabir hafizahullah ta'ala, li'annahum ya'buduna Allah 'ala jahlin wa dhalalin. Karena sesungguhnya mereka beribadah kepada Allah, termasuk ibadah di sini adalah dakwah menyeru kepada Allah, ala jahlin wa dhalalin, atas dasar kejahilan, kebodohan dan kesesatannya. Waliyadzubillah. Dakwah seperti ini. Nah, kalau yang mendakwahinya seperti ini, bagaimana mendakwahnya? Yang dakwahnya sendiri tidak punya ilmu, bagaimana dengan yang didakwahinya? Kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang masalah pentingnya amal bagi seorang dai dan bagi kaum muslimin keseluruhan. Setelah dia mendapatkan ilmu, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yaitu ketika ilmu itu tersebut diamalkan. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala mengutip sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari nomor hadis ke-3267. Hadis bisa dilihat nanti di dalam kitab Sahih Al-Imam Bukhari rahimahullah, hadis nomor 3267. Beliau Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala mengutip hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan annahu yu'ta birrajulin yajtami'u ahlun nari alaihi tandaliqu aqtabu batni. Sesungguhnya akan didatangkan seorang laki-laki, yajtami'u ahlun nar, kepada sekelompok penghuni neraka. Alaihi tandaliqu aqtabu batnihi, yang laki-laki itu sendiri dia dalam keadaan perut ususnya terburai, isi perutnya terburai. Fayaquluna, maka kemudian para penghuni neraka, sekelompok orang para penghuni neraka ini berkata, ya fulan, wahai fulan, alam takun ta'muruna bil ma'ruf, bukankah engkau dulu menyuruh, bukankah kalian ini dulu, bukankah engkau dulu menyuruh kami untuk melakukan yang ma'ruf? Ini pertanyaan dari kelompok ahli penduduk neraka. Bukankah engkau dulu menyuruh kami untuk melakukan yang ma'ruf, melakukan sesuatu yang baik? Wa tanhana 'anil munkar, dan engkau dulu menyuruh kami untuk tidak melakukan kemungkaran, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqul, maka kemudian laki-laki yang didatangkan ke sekelompok para penghuni neraka ini mengatakan, kuntu amurukum bil ma'rufi,
benar dulu saya ini menyuruh kalian untuk mengerjakan yang ma'ruf, mengerjakan yang baik. Wala ati, akan tetapi aku tidak mengerjakannya. Wa amurukum bil munkar, dan aku menyuruh kalian untuk menghindari melakukan perbuatan yang mungkar. Aku menyuruh kalian jangan melakukan kemungkaran-kemungkaran. Wa ati, akan tetapi aku justru melakukan kemungkaran yang aku perlukan kalian untuk dilarang melakukannya. Tapi aku justru mengerjakannya. Nyuruh orang lain untuk jangan berbuat kemungkaran, tapi dirinya sendiri melakukan kemungkaran. Ini apa yang diungkapkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwatiddin a'azakumullah, pentingnya dakwah. Seorang dai penting memiliki ilmu dan penting juga mengamalkannya. Sehingga orang-orang yang belajar kepada kita benar-benar meniru, mendapatkan contoh teladan. Kalau kita mengajarkan ke masyarakat untuk berakhlak yang baik, berkata yang santun, yang sopan, maka kita pun harus bisa mempraktekkan kalimat apa yang kita ucapkan. Kita harus berusaha untuk berkata santun, berkata sopan. Karena apa? Karena setiap diri kita ketika kita sudah berbicara di atas mimbar-mimbar, sudah mengisi khutbah-khutbah Jumat, itu kita menjadi apa? Sorotan orang. Apakah ilmu yang dia ajarkan, apakah dirinya mengamalkan ataukah tidak? Ilmu yang dia sampaikan kepada orang lain, apakah dirinya mengamalkan ilmu tersebut ataukah tidak? Orang akan menyoroti, orang akan melihat. Seperti ini. Seperti demikian ini keadaannya. Maka antara ilmu dan amal bagi seorang dai, bagi seorang yang dia ditugaskan untuk khutbah adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Selain itu seorang dai pun harus pula mempelajari tentang keadaan orang yang didakwahi sebelum berdakwah. Diperhatikan dulu masyarakat. Nabi SAW ketika akan mengutus seorang sahabat untuk ke Yaman berdakwah, Nabi memberitahu dulu tentang keadaan masyarakat Yaman. Innahum qaumun, innaka sata'ti qaum min ahli kitab. Sesungguhnya engkau akan datang ke satu kaum dari kalangan ahli kitab. Ini artinya apa? Nabi memberitahu terhadap sahabat yang akan berangkat ke Yaman untuk berdakwah, dan Nabi memberitahu tentang latar belakang orang yang didakwahi. Mengetahui benar kondisi orang yang akan didakwahi. Siapa mereka? Nabi kemudian menyebutkan sesungguhnya mereka adalah kaum dari kalangan ahli kitab. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Qaulul Mufid
ketika menjelaskan ayat surat Yusuf 108. Surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ila Allah, di mana aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru manusia untuk mengamalkan, berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, atas dasar basirah. Atas dasar basirah. Apa basirah? Al-ilm. Para ulama menyebutkan al-ilm, termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud dengan basirah ala basiratin yaitu ilmu. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tidak cuma membatasi kepada ilmu dalam pengertian pemahaman dini, tetapi ilmu yang menyangkut juga al-hilm, kematangan jiwa seseorang, ilmu yang menyangkut tentang al-hikmah, bagaimana seseorang bisa berdakwah dengan penuh hikmah, bijak. Karena kadang-kadang banyak orang hafalannya banyak, Al-Quran hafal, hadis hafal, tapi tidak punya sikap hikmah dalam dakwah. Kalau dakwah, qala Allah, qala Rasulullah, tapi tidak punya hikmah. Selesai dakwah, selesai dia mengajar, ada anak yang mungkin main-main bergurau, langsung ditempelin di depan jamaah semua. Tapi orang kan akhirnya menilai, loh kok begitu? Ya toh? Tidak punya sikap hikmah. Ini akan menjatuhkan kehormatan dia sebagai seorang mu'allim, seorang pendidik. Karena dia kan bisa bersikap tidak langsung kemudian memukul anak itu misalnya. Tetapi apa? Ya, di mana sehatinya? Apalagi kalau sampai kejadian itu di hadapan orang banyak. Ini berbahaya. Maka ilmu dakwah ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu harus benar-benar nampak. Jangan sampai kemudian seseorang melakukan dakwah tidak dengan dasar ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala pun menyuruh kepada kaum muslimin untuk menjadi orang-orang yang menyeru kepada Allah dan Rasulnya. Dalam surat Ali Imran ayat ke-104 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada sebagian dari kalian, satu umat yang menyeru kepada al-khair, menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf, yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, maka mereka inilah orang-orang yang muflih, yang sukses
Orang-orang yang sukses. Jadi standarisasi sukses menurut Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang menyeru kepada kebaikan, orang yang menyeru di atas jalan Allah, menyeru orang untuk mengerjakan al-ma'ruf, mencegah orang untuk melakukan hal-hal yang munkar. Dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendorong orang untuk giat berdakwah. Wallahi la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Demi Allah, la ayyadiyallahu bika, jika seandainya Allah memberi hidayah melalui dirimu, memberi hidayah kepada seseorang melalui dirimu, khairul laka, maka itu lebih baik bagi kamu min humrin na'am, daripada mendapatkan unta merah. Unta merah dulu pada masa-masa zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, unta merah itu adalah kendaraan yang paling top, kendaraan yang paling mahal harganya dan paling bergengsi. Ini unta merah. Ya kalau sekarang mungkin kendaraan apa yang paling mahal? Apa? Bentley apa? Kalau Mercy masih murah. Ada lagi yang lebih tinggi dari itu, harganya 3-4 M. Seperti itu. Ini jika mendapatkan unta merah itu belum apa-apanya. Lebih baik jika engkau menuntun seseorang sehingga orang tersebut dapat hidayah, membimbing seorang sehingga orang tersebut dapat hidayah. Itu lebih baik daripada kamu mendapatkan kendaraan yang paling top dari segi harga, kualitas dan jenisnya. Lebih bagus engkau menunjuki orang menjadi orang yang baik, menjalankan perintah Allah, meninggalkan kemaksiatan, mencegah kemungkaran. Itu lebih baik. Bisa menunjuki orang lain. Allah memberi hidayah kepada orang tersebut melalui diri kita. Maka kalau sudah seperti ini, seharusnya orang Islam berlomba-lomba untuk narik orang supaya taklim, ya tidak? Balasannya lebih baik daripada unta merah, kan begitu harusnya. Cuma ya begitu, Nabi sudah memberikan pernyataan sinyal seperti ini, ya orang Islam ya santai saja. Ini semestinya memacu kita untuk rajin berdakwah. Nah, orang-orang yang gak punya ilmu saja ketok pintu sana, ketok pintu sini, ngajak. Apalagi kita yang dibimbing dengan cahaya as-sunnah, harusnya lebih semangat berdakwah. Ya meskipun tidak harus ketok pintu sana sini, tapi minimalnya ya, saya punya rezeki nih hari ini 20.000 atau 25.000. 25.000 tak belikan majalah Asy-Syariah 2. Kok belinya 2? Iya, yang satu mau saya niatkan untuk dakwah. Begitu kan? Artinya kita tidak mesti dakwah harus dengan lisan kita. Kalau kita memang belum mampu berdakwah dengan lisan kita, ya kita gunakan cara yang lain. Cara yang lain apa? Ya harta kita gunakan untuk fisabilillah dalam rangka dakwah itu.
sisihkanlah setiap bulan untuk sekedar beli 1 atau 2 majalah dan kemudian dibagikan. Mau pulang kampung ke terminal, oh ini kebetulan yang ada ini, baca ini silakan. Apalagi kalau sampai bisa memborong buku, dibagikan, itu lebih bagus. Itu artinya apa? Menjaga semangat untuk mendapatkan unta merah itu tadi. Berburu unta merah dengan apa? Dakwah. Meskipun mungkin bentuknya tidak seperti itu. Nah, ini tentang buletin, tidak mampu majalah ya buletin lah yang murah. Nah, disampaikan, punya CD, punya kaset, sampaikan kepada orang tua kita, mungkin yang belum mengenal dakwah salafiyah, kepada tetangga-tetangga kita, kepada teman-teman kita. Justru harus kepada orang-orang yang belum mengenal. Kalau wah ini nanti untuk ikhwan ini yang ngaji juga salaf, nah ini sudah nanti. Bukannya tidak penting, penting juga, tetapi nanti ada prioritasnya. Saya ingin mendakwahi ini tetangga-tetangga dulu. Nah ini dakwah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang lain yang banyak memberikan dorongan kepada kita untuk menyampaikan risalah ini dengan sebaik-baiknya. Saya Ikhwafidin Azabullah sudah masuk waktu salat asar. Mungkin pembahasan yang terkait masalah dakwah terkhusus bagi warna yang akan menunaikan tugas-tugas sebagai khatib ataupun dakwah ke masyarakat luas. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan atas segala keterbatasan kekurangan, anak pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.